Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai usaha dan energi. Usaha dan energi. Pendahuluan, gaya merupakan besaran yang menentukan sistem gerak benda berdasarkan hukum Newton. Ada beberapa kasus dalam menganalisis suatu sistem gerak benda dengan menggunakan konsep gaya menjadi lebih rumit. Ada alternatif lain untuk memecahkan masalah, yaitu dengan menggunakan konsep energi dan momentum. Dalam berbagai kasus umum, dua besaran ini terkonservasi atau tetap sehingga dapat diaplikasikan. Hukum kekekalan energi dan momentum banyak dimanfaatkan pada kasus-kasus pada sistem banyak partikel yang melibatkan gaya-gaya yang sulit dideskripsikan. Di sini pertama ada definisi usaha. Apa itu definisi usaha? Usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya pada arah pergeseran dengan panjang pergeseran benda. Ya, terima kasih kepada Rifani. Usaha di sini usaha adalah yang dilakukan oleh sebuah gaya yang didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya pada arah pergeseran dengan panjang pergeseran benda. Dengan rumus W sama dengan F cos theta dikali S. Sama dengan W sama dengan F dikali S. Usaha yang dilakukan yang pertama berbanding lurus dengan besaran gaya. Berbanding lurus dengan perpindahan benda, dan bergantung pada sudut antara arah gaya dan perpindahan benda. Yang kedua ada definisi energi. Apa itu definisi energi? Pengertian energi sangat luas, sehingga ada yang sulit untuk didefinisikan seperti energi metabolisme, energi nuklir, energi kristal, dan sebagainya. Secara sederhana, energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Ya, energi merupakan konsep yang sangat penting dalam dunia sains. Pengertian energi sangat luas sehingga ada yang sulit untuk didefinisikan seperti energi metabolisme, energi nuklir, energi kristal, dan sebagainya. Secara sederhana, energi dapat didefinisikan yaitu kemampuan untuk melakukan kerja. Jenis-jenis energi dalam gerak. Dalam gerak dikenal beberapa jenis energi. Energi total dari sebuah benda yang berhubungan dengan gerak disebut energi mekanik. Energi mekanik terdiri dari beberapa sumber energi. Coba sebutkan beberapa sumber energi tersebut. Energi mekanik terdiri dari beberapa sumber energi, yaitu yang pertama, energi kinetik, energi karena gerak benda. Yang kedua, energi potensial gravitasi karena ketinggian. Yang ketiga, energi potensial pegas karena pegas. Ya, energi mekanik terdiri dari beberapa sumber energi. Yang pertama ada energi kinetik, energi karena gerak benda. Yang kedua ada energi potensial gravitasi karena ketinggian. Dan ketiga energi potensial pegas karena pegas. Hubungan usaha dan energi. Hubungan usaha dan energi kinetik yaitu dengan penurunan rumus W sama dengan integral XI hingga XF sigma Fx dx sama dengan integral XI hingga XF MA dikali dx
di mana A sama dengan dV per dt, sama dengan dV per dt dikali dV per dx dikali dx per dt, sama dengan V dikali dV per dx. Integral xi hingga xf, M dikali V dV per dx dikali dx, sama dengan integral xi hingga xf mv dv, sama dengan setengah mvf kuadrat dikurang setengah mvi kuadrat. W sama dengan fx dikali s. Untuk f untuk massa tetap, fx sama dengan max. Sedangkan s-nya untuk percepatan tetap, s sama dengan setengah dikali fi ditambah vv dikali t. Dengan ax sama dengan vv dikurang vi per t. Di mana m dikali vf dikurang vi per t dikali setengah buka kurung vi ditambah vf dikali t. Maka W sama dengan setengah mvv kuadrat dikurang setengah mvi kuadrat. Dengan energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Energi kinetik tersebut adalah energi yang terkait dengan gerak benda. Nah, dapat disimpulkan bahwa W sama dengan energi kinetik 2 dikurang energi kinetik 1, sama dengan delta energi kinetik. Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya untuk menggeser benda adalah sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Selanjutnya, usaha dan energi potensial gravitasi. Jika kita menjatuhkan sebuah benda dari posisi 1 ke posisi 2 dengan sejauh h, bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Dengan F sama dengan M dikali G. Maka menurut definisi usaha, W sama dengan integral 1 hingga 2 F dH, sama dengan negatif integral 1 hingga 2 mg dH, sama dengan negatif mg integral 1 hingga 2 dH, maka sama dengan mgh1 dikurang mgh2. W sama dengan energi potensial 1 dikurang energi potensial 2. Dapat disimpulkan bahwa W sama dengan energi potensial 1 dikurang energi potensial 2 sama dengan negatif delta EP. Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya untuk menggeser benda adalah sama dengan perubahan energi potensial benda tersebut. Selanjutnya, hukum konservasi energi mekanik. Dari dua hubungan usaha dan energi di atas, W sama dengan setengah mv2 kuadrat dikurang setengah mv1 kuadrat, KW sama dengan mgh1 dikurang mgh2. Dengan demikian diperoleh hukum konservasi energi mekanik, yaitu setengah mv2 kuadrat dikurang setengah mv1 kuadrat sama dengan mgh1 dikurang mgh2. Setengah mv1 kuadrat ditambah mgh1 sama dengan setengah mv2 kuadrat ditambah mgh2. Energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1 sama dengan energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2. Maka energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Selanjutnya ada daya. Daya adalah energi yang ditransfer oleh suatu sistem per satuan waktu.
Di sini rumus P rata-rata sama dengan delta W per delta T, di mana P sama dengan limit delta W per delta T mendekati 0, sama dengan dW per dt. dW sama dengan F dikali ds, di mana P sama dengan dW per dt, sama dengan F dikali ds per dt, sama dengan F dikali V. Dengan satuan watt, 1 watt sama dengan 1 joule per sekon, sama dengan 1 kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. 1 kWh sama dengan 10 pangkat 3 W sama dengan 3.600 sekon, sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Nah, di sini ada satu contoh soal, yaitu contoh kasus. Yang pertama, bisa dilihat balok 2 kg meluncur pada bidang miring dari titik A tanpa kecepatan awal menuju titik B. Jika bidang miring tersebut 37 derajat, licin, dan jarak AB adalah 5 meter, tentukan usaha yang dilakukan gaya gravitasi dari A ke B dan kecepatan balok di B. Coba dikerjakan terlebih dahulu, dan jika udah selesai, boleh dijawab hasilnya. Baiklah, di sini saya akan menjawab. Nah, di sini sudah diketahui bahwa masanya bernilai 2 dengan gravitasi nilainya 10, sin 37 yaitu 0,6, dengan jarak AB sudah diketahui adalah 5 meter. Nah, jadi di sini kita tinggal mengalihkan 2 dikali 10, lalu dikali 0,6 dan dikali 5, sama dengan hasilnya 60 joule. Itu untuk usaha yang dilakukan gaya gravitasi dari A ke B. Nah, untuk kecepatan balok di B, itu hasilnya akar 60 meter per sekon, dengan telah diketahui rumusnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Rifani. Di sini saya akan menampilkan jawabannya. W gravitasi sama dengan integral A hingga B F gravitasi dr sama dengan integral AB mg sin 37 dx sama dengan mg sin 37 dikali AB. Dengan masa 2 dikali percepatan gravitasinya 10 dengan sin 37 derajat 0,6 dan jarak AB 5. 2 dikali 10 dikali 0,6 dikali 5 sama dengan 67 sama dengan 60 joule. Selanjutnya, pada balok hanya bekerja gaya gravitasi yang termasuk gaya konservatif, sehingga untuk persoalan di atas berlaku hukum kekekalan energi, di mana setengah mvb kuadrat ditambah mghb sama dengan setengah mva kuadrat ditambah mgha. Setengah dikali 2 dikali vb kuadrat ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 2 dikali 10 HA. Di mana HA sama dengan AB sin 37 sama dengan 3 meter. VB sama dengan akar 60 meter per sekon. Menentukan kecepatan balok di titik B dapat pula dicari dengan cara dinamika, dengan meninjau semua gaya yang bekerja, kemudian masukkan dalam hukum Newton untuk mencari percepatan.
Setelah itu, cari kecepatan di B. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.